Saya ulang sekali lagi, buat Anda semua. Apakah Anda lanjut dengan topik ini dengan berbagai pertimbangan? Saya tanya kepada Anda. Ya Pak, kami tetap dengan topik ini Pak. Kenapa? Setelah diskusi Pak, kami memilih untuk tetap dengan topik ini Pak. Ikut. Nah, jadi karena Anda sudah memutuskan ini untuk topik ini, ya, jadi yang perlu saya sampaikan, Anda pahami dulu konsep klasifikasi dengan klasterisasi. Ya, Anda harus belajar itu. Kalau Anda nggak ngerti ya udah, saya nggak tahu. Anda harus tahu bedanya dataset atau data yang seperti apa yang dia dikategorikan klasterisasi atau clustering maupun klasifikasi. Anda harus mengerti bagaimana datanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Anda harus tahu bagaimana data dari studi kasus Anda. Anda tadi sudah sampaikan kalau Anda menggunakan data dari perpustakaan RI. Ya silakan. Silakan Anda menggunakan itu. Tentukan itu datanya data apa. Apakah data yang benar-benar untuk klasifikasi atau untuk klasterisasi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, data yang bagaimana, Anda harus tahu data yang bagaimana yang dapat digunakan untuk proses atau untuk digunakan oleh yang namanya recommendation system, khususnya collaboration filtering. Ya kan? Recommendation system kan ada dua, yang memori dengan apa satu lagi? Apa satu lagi? Nah, recommendation system itu dapat digolongkan menjadi dua, memory based, ya kan? Model based Pak. Model based, ya kan? Nah, kemudian lokasi yang si collaboration filtering itu di mana? Di memori atau di model? Bahkan seperti ini. Nah, ya, berada di memory base. Ya, collaboration filtering. Collaboration filtering juga ada dua, yaitu user collaboration filtering dan item collaboration filtering. Anda harus cari tahu masing-masing dataset atau database atau data yang bagaimana yang digunakan untuk collaboration filtering. Apakah sama dataset yang digunakan untuk user base dan juga untuk item base? Oke. Setelah Anda tahu, yang kelima kalau salah poin ini lagi, Anda harus tahu ya, kalau Anda sudah tahu tuh apakah data yang untuk si collaboration filtering itu datanya untuk klasifikasi atau klasterisasi, kemudian Anda bisa memutuskan apakah dengan pendekatan BLSTM, ya, pendekatan BLSTM itu applicable atau tidak. Anda harus cari tahu papernya. Karena kalau dari paper sebagai paper acuan kemarin, itu mereka menggunakan MLP biasa, ANN biasa. Ya, cuma beberapa layer saja itu. Ya kan? Yang namanya LSTM kan sudah berbeda dengan MLP, multi layer perceptron atau ANN. Itu sudah berbeda sekali. Makanya saya tanya, apakah dia applicable data kalian itu untuk
si BLSTM. BLSTM itu merupakan algoritma atau metode yang akan kita gunakan untuk TA ini. Apabila applicable, poin yang ketujuh, bagaimana caranya Anda bisa memasukkan dataset Anda itu ke BLSTM itu. Yang kedelapan, bagaimana Anda melakukan proses tuning untuk BLSTM. Karena di situ ada hyperparameter di situ. Udah. Saya rasa itu dulu untuk Anda gali. Ya. Kalau ini juga Anda tidak mengerti, saya angkat tangan. Yaitu Anda sudah tetap maju ya dengan pilihan Anda seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, yang tadi Bapak bilang data KKSI 16 itu tidak benar, itu seperti apa maksudnya Pak? Sorry, kenapa? Tadi Bapak bilang KKSI 16 itu KKSI? tidak, ya Kenapa? kakak sistem informasi yang tadi Pak, yang Bapak bilang datanya tidak tepat. Oh ya, kenapa? Nah, itu maksudnya tidak tepat seperti apa Pak? Oke, begini kasusnya. Kasusnya adalah mereka tuh jalan dengan data, saya nggak tahu, saya lupa, datanya misalnya katakan ya, data A. Oke, mereka itu dari sempro, seminar proposal, sampai prasidang. Ternyata mereka itu datanya salah, yang digunakan datanya berbeda. Apa yang mereka tulis dari sempro ke prasidang itu berbeda jadinya di sidang. Dan itu kalau kita lakukan riset itu salah, dan itu outputnya juga sudah beda. Karena outputnya sudah beda, ya udah wajib gagal di situ. Anggap ya. Nah, jadi sama seperti kalian. Kalian ini kalau goalnya tidak tercapai, saya tidak merekomendasikan Anda untuk lulus. Seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Terus kan Pak, ini kan kemungkinan kami butuh data yang cukup banyak. Jadi kemarin kami kayak diskusi gitu Pak. Karena data perpustakaan Dell ini kan nggak cukup. Rencana kami kayak menggabungkan data dari berbagai perpus gitu Pak. Kayak gitu diizinkan nggak Pak? Tidak bisa, karena case-nya sudah berbeda. Nanti studi kasusnya apa yang disampaikan. Bukan lagi studi kasus ITDL. Dan belum tentu kasusnya di ITDL itu bersama dengan perpus yang lain, katakan USU, katakan UNIMED. Belum tentu. Kayak gitu loh. Maksud kami Pak, kami jadi kayak mengeneralkan gitu Pak. Jadi kayak sistem rekomendasi buku Pak, gitu Pak. Tidak bukan bisa kami kutipkan. Gimana ya, nggak bisa Anda gabung-gabungkan dari, kan saya sudah bilang, mungkin aja misalnya ada sebuah kolom dalam dataset yang ada di ITDL itu tidak ada di di kampus USU contohnya. Ya kan, kalau Anda belajar dulu AI atau machine learning itu kan ada kolom atau disebut dengan fitur atau atribut dengan kata lain. Nah, katakan atributnya katakan X1. Seandainya X1 ada di ITDL, sementara di USU atau di UNIMED tidak ada, kan nggak valid. Padahal X1 itu paling esensial, paling krusial, dan Anda harus include-kan itu ke dalam data di penelitian Anda. Nggak bisa kan? Benar Pak. Makanya kemarin itu gunakanlah data yang sudah ada. Amazon kan banyak. Bahkan
data-data yang dipakai para researcher itu di paper menggunakan movie lens. Ketika saya buka itu ukurannya gede, giga. Lebih baik Anda gunakan itu, gitu loh. Lebih baik Anda gunakan itu sudah given, sudah ada. Anda tinggal mempelajari bagaimana daripada Anda nunggu-nunggu perpustakaan RI, Anda tuh habis waktunya. Sementara Anda butuh lagi belajar konsepnya. Kalau Anda tuh butuh, kapan lagi Anda mulai? Tapi ya, itu pilih hidup Anda. Kalau Anda pilih nunggu-nunggu, ya silahkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, aja nanya, Pak. Ya. Kayak aja. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Apakah rekomendasi ini, Pak, bisa diganti, Pak? Bukan buku kembali, Pak? Nah, kan saya bilang, bisa. Kemarin kan sudah dikasih kesempatan sama Pak Umasa. Apakah datanya itu bisa? Kan sempat diragukan. Selain datanya sangat sedikit, kemudian sempat diragukan apakah memang BLSTM itu applicable untuk permasalahan recommendation system untuk collaboration filtering secara khusus. Kayak gitu. Makanya kalau Anda bilang, oke Pak, saya menggunakan movie lens yang sudah ada di internet, ya silakan. Dia langsung diganti, bukan topiknya nggak diganti, tapi hanya studi kasusnya. Bukan lagi studi kasus ITDL, tapi mungkin movie lens. Kayak gitu loh. Meskipun diganti menjadi movie lens, nggak perlu lagi sempro ulang. Yang diganti, yang dilakukan itu maksudnya yang sempro ulang itu benar-benar berubah dari topik awal. Ada lagi? Saya sudah. Oke, lain? Oke lah. Kalau nggak ada, memang ini sudah tinggal 4 menit. Saya rasa cukup ya. Jadi silakan Anda mengeksplor, Anda sekejar itu, dan saya ingat kepada Anda bahwa karena Anda itu sudah salah dasar, saya nggak tahu apakah semua rekan Anda seperti ini outputnya atau hanya Anda sendiri, Anda kerja sendiri, berarti effort Anda itu dua kali lipat. Satu, selain effort untuk memahami itu bekerja KTA, yang kedua, effort Anda itu memahami konsep. Memahami konsep itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Anda harus paham, ya kan? Apalagi Anda akan diuji secara teoritis nanti di sidang, ya kan? Seperti itu. Oke lah, terima kasih lah buat ini yang kesempatannya, buat waktu Anda, ya. Saya rasa cukup lah itu. Oke, selamat malam semuanya.